3 bulan terakhir, nama Rina mendominasi headline olahraga nasional. Satu demi satu turnamen ia taklukkan. Gerakannya di lapangan semakin presisi. Smashnya semakin menghujam tanpa ampun. Namun di balik rentetan piala dan medali itu, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal yang tak bisa ia abaikan. Kelelahan yang datang terlalu cepat. Mual yang menyergap tanpa peringatan. Dan rasa pening yang membuatnya harus berpegangan pada dinding setiap pagi. Pagi itu, di ruang makan sederhana rumah keluarganya, Rina duduk dengan wajah pucat di hadapan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat. Aroma makanan yang biasanya mengundang selera justru memutar isi perutnya. Sendok baru terangkat setengah jalan ketika gelombang mual yang sudah terlalu familiar menyergap tanpa ampun. Rina bangkit begitu cepat hingga kursinya berderit keras di lantai keramik. Ia berlari ke kamar mandi, meninggalkan sarapannya yang nyaris tak tersentuh. Ibu tirinya, seorang wanita parubaya berambut sebahu, dan Terry yang duduk di seberang meja saling bertukar pandang heran. Ketika Rina kembali dengan wajah basah dan mata sembab, sebuah pertanyaan sudah menunggunya di meja makan. "Kau tidur dengan Baim?" Rina membeku di ambang pintu. Mata telaganya yang biasa datar, kini melebar penuh keterkejutan. "Apa? Kau seperti orang yang tengah hamil belakangan ini." Ibu tirinya melanjutkan, nada curiganya menusuk ruangan yang mendadak sunyi. Komentar itu menyentak Sugito dan Terry yang seketika menoleh. Rina merasakan darahnya surut dari wajah. Ia belum pernah berhubungan dengan siapapun. Ia bahkan sudah lama memutus kontak dengan Baim, pria yang tanpa sengaja membawanya ke malam terkelam dalam hidupnya di atas kapal pinisi. "Aku tak pernah tidur dan berhubungan dengan Baim." Rina membela diri. Suaranya datar, namun ada getaran tipis di ujungnya. Sugito, pria tua yang duduk di kepala meja, meletakkan sendoknya perlahan. Rahangnya mengeras. Sejak malam gala premier itu, ia tahu Rina menghindari Baim. Dan kini, kecurigaan itu berubah menjadi keyakinan yang membuatnya terbakar. "Terry, tinggalkan sarapanmu. Pergilah beli tespek." "Pah, percaya padaku." "Aku baru percaya kalau sudah melihat hasil tespek." Rina merosot kembali ke kursinya. Tangannya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Di balik wajahnya yang tetap berusaha datar, kecemasan menjalar seperti racun. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Ia tahu ada kemungkinan malapetaka malam itu telah meninggalkan sesuatu di dalam tubuhnya. 2 garis merah pada tespek itu menjadi vonis yang menghancurkan segalanya. Tanpa kata, tanpa peringatan, Sugito menyeret Rina ke kamar mandi. Pintu terbanting. Suara keran air menggelegar memenuhi ruangan kecil itu, sementara bak mandi terisi setengahnya. Tangan kasar pria tua itu menjambak rambut pendek Rina dan membenamkan wajahnya ke dalam air. Rina meronta. Gelembung udara meledak dari mulut dan hidungnya. Tangannya mencakar-cakar tepian bak mandi yang licin. Tubuhnya mengejang, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang tak mengenal belas kasihan. "Katakan siapa yang menghamilimu." Sugito menarik kepala Rina ke atas. Rina tersengal hebat. Air dan ingus bercampur di wajahnya. Matanya merah menyala karena air yang meresap ke dalamnya. "Aku benar-benar tidak tahu." Belum selesai kalimatnya, wajahnya dibenamkan lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali ditarik ke atas, pertanyaan yang sama menghujam seperti cambuk. "Kau bodoh, kau menghancurkan karirmu." Paru-paru Rina terbakar. Pandangannya mulai mengabur. Di antara kesadarannya yang menipis, satu pikiran melintas dengan ketenangan yang menakutkan. Mungkin ini akhir hidupnya.
Mungkin di bak mandi lusuh inilah segalanya berakhir. Pelakunya artis terkenal, Pak. Suara Terry memecah dari arah pintu. Adik tirinya berdiri di ambang pintu kamar mandi dengan ponsel terangkat di tangan. Tanpa secuil pun empati di wajahnya terhadap kakak tirinya yang sudah nyaris tak bernapas. Sugito menghentikan tangannya. Bagaimana kau tahu? Video mesum Rina beredar di internet. Jari-jari Sugito yang masih menjambak rambut Rina perlahan melonggar. Ia menyambar ponsel dari tangan Terry. Detik-detik berikutnya hanya diisi suara napas Rina yang terputus-putus dan jemari Sugito yang men-scroll layar ponsel dengan tangan gemetar. Kemudian, sesuatu meledak dalam dirinya. Kepalan tangannya melayang tanpa peringatan dan menghantam wajah Rina. Tubuh gadis itu terpental ke lantai kamar mandi yang basah. Kepalanya nyaris membentur kaki wastafel. Rina terbaring di lantai yang dingin. Rambutnya basah menempel di wajah. Satu pipinya membengkak kemerahan. Aku akan mencarinya. Sugito mendesis. Rahangnya bergetar menahan amarah yang sudah melampaui batas. Percuma. Dia sudah tewas karena overdosis obat-obatan kemarin. Terry menjawab datar dari ambang pintu, seolah membicarakan cuaca. Videonya beredar karena ada oknum yang mencuri ponselnya saat ia tewas. Rina berbaring di lantai kamar mandi yang dingin. Air menetes dari rambutnya, bercampur dengan sesuatu yang hangat dari sudut bibirnya. Matanya menatap nanar langit-langit kamar mandi yang lembab dan bernoda kuning. Ia menggeleng perlahan. Pelakunya sudah mati. Videonya sudah menyebar. Dunianya sudah hancur. Tak ada keadilan yang tersisa untuk diperjuangkan. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, Rina berbisik pada langit-langit. Aku mau aborsi. Semua runtuh dalam hitungan hari. Satu persatu, panitia turnamen yang telah menjadwalkan nama Rina mengirimkan surat diskualifikasi. Nama yang 3 bulan lalu dipuja sebagai bintang yang sedang menanjak, kini menjadi noda. Terlalu kontroversial, terlalu berisiko. Sponsor menarik diri tanpa banyak penjelasan. Jadwal latihan dibatalkan sepihak. Lapangan bulu tangkis yang selama ini menjadi satu-satunya pelarian Rina dari hidupnya yang kelam, kini tertutup rapat untuknya. Dan kemudian, surat panggilan kepolisian datang. Rina duduk di ruang interogasi yang dingin dan impersonal. Dinding abu-abu polos tanpa hiasan mengapit meja metal yang membeku di bawah telapak tangannya. Cahaya neon putih di langit-langit menyinari wajahnya tanpa belas kasihan, menampilkan lingkaran hitam pekat di bawah matanya dan bekas lebam samar di pipinya yang belum sepenuhnya memudar. Di seberang meja, seorang penyidik berseragam membuka berkas sambil sesekali melirik Rina dengan tatapan profesional yang sulit dibaca. Awalnya statusnya tersangka. Nama Rina disandingkan dengan kata-kata yang membuatnya mual. Video mesum, skandal, aib publik. Namun kesaksian mengubah segalanya. Baim, mantan wartawan yang kini menanggung beban rasa bersalah karena mengajak Rina ke gala premier malam itu, memberikan keterangan yang gamblang dan mendetail. Pelayan kapal yang malam itu menawarkan minuman pada Rina pun turut mengonfirmasi. Rina adalah korban. Ia dibius. Ia tak sadarkan diri ketika segalanya terjadi. Ia tak bisa dijatuhkan tuduhan. Namun satu pertanyaan dari penyidik menghentikan waktu di ruangan itu. Kenapa Anda tidak melapor? Rina menjawab tanpa jeda, tanpa emosi, seolah-olah ia sedang membicarakan jadwal latihan. Ada banyak jadwal turnamen yang kemarin harus saya ikuti. Saya akan didiskualifikasi jika kedapatan tersangkut kasus. Pulpen penyidik berhenti menulis. Pria itu menatap Rina lama, benar-benar lama, seolah mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Di balik profesionalismenya, keterkejutan itu tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Di hadapannya duduk seorang perempuan muda
yang memilih menelan penderitaannya sendiri. Menyimpan luka terdalamnya rapat-rapat demi mempertahankan satu-satunya hal yang memberinya nilai di mata dunia. Karirnya di lapangan. Rina dibebaskan. Di luar kantor polisi, mobil sedan tua Sugito sudah menunggu di area parkir yang gersang. Pria tua itu berdiri bersandar di samping pintu pengemudi, menghisap rokok dengan tarikan panjang. Asapnya meliuk-liuk ke langit yang kelabu. Ketika sosok Rina muncul dari pintu kantor polisi, Sugito membuang puntung rokoknya ke aspal dan masuk ke mobil tanpa sepatah kata. Rina membuka pintu penumpang dan duduk. Pintu tertutup. Sabuk pengaman terpasang. Mesin mobil menderu pelan, dan sedan tua itu meluncur meninggalkan parkiran. Kita akan meminta tanggung jawab material pada keluarganya. Sugito memecah keheningan. Rina menoleh. Sugito menyodorkan smartphone-nya sambil tetap mengemudi dengan satu tangan. Di layar ponsel, sebuah artikel lengkap terpampang, membahas keluarga Hara. Foto-foto rumah megah, profil perusahaan consumer goods bernilai miliaran, wajah-wajah anggota keluarga yang tersenyum di acara-acara sosialita. Sebuah dinasti yang namanya berkilau di halaman bisnis dan majalah gaya hidup. Rin bisa aborsi kalau papa bisa meminjamkan uang. Rina menawar dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Rin akan membayarnya dengan kemenangan. Ia tidak ingin berurusan dengan keluarga pelakunya. Tidak ingin menatap wajah-wajah yang berbagi darah dengan pria yang telah menghancurkan hidupnya di atas kapal malam itu. Kalau aku punya uang, aku tak akan mengajakmu ke perusahaan ayahnya sekarang. Sugito mendesis, matanya tetap lurus ke jalanan sambil memutar setir. Aku berencana menuntut ganti rugi yang setimpal untuk pelecehan yang kau alami. Dengan itu, baru kau bisa aborsi. Rina tahu persis apa arti sesungguhnya dari kata-kata itu. Di balik kalimat yang dibalut kepedulian palsu, Sugito sedang menghitung. Menghitung berapa nol yang bisa ditambahkan pada angka tuntutan. Berapa banyak uang yang bisa diperas dari rasa malu sebuah keluarga kaya raya. Kehamilannya bukan tragedi di mata Sugito. Itu adalah kartu truf. Itu adalah jackpot. Rina memalingkan wajahnya ke jendela. Jalanan kota mengalir di balik kaca. Gedung-gedung rendah, warung-warung pinggir jalan, deretan motor yang bersautan. Pohon-pohon tropis yang daunnya bergoyang malas di bawah langit mendung. Orang-orang berjalan di trotoar dengan beban masing-masing. Namun tak seorang pun yang memikul apa yang ia pikul. Bayangan wajahnya terpantul samar di kaca jendela mobil. Wajah berbentuk hati dengan mata telaga yang biasanya kosong. Kini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari kesedihan biasa. Keputusasaan. Sampai kapan aku harus menjadi sapi perah orang ini? Kota terus bergulir di luar jendela, tak acuh pada gadis 21 tahun yang dunianya telah runtuh berkeping-keping. Sedan tua itu terus melaju, membawanya bukan menuju keadilan, bukan menuju pemulihan, melainkan menuju transaksi berikutnya, di mana tubuh dan penderitaannya sekali lagi dijadikan barang dagangan. Di balik tirai yang tak pernah terbuka, aku berdiri sendiri.